bangsawan berbicara tentang syariatul Islam. Boleh kalau misalnya mereka paham, silakan. Tapi kalau tidak paham, enggak boleh. Karena orang yang memahami tentang ilmu, dia yang berbicara. Enggak paham tentang ilmu, enggak boleh berbicara. Dalam istilah Arab, uskut sakit. Diam. Enggak boleh berkomentar. Gitu. Halaman 37. Ini Mukhtarul Hadis halaman berapa? Hadis 37. Sudah atau belum itu 33? Itu sudah. 38 sudah. 39 sudah. 40 sudah. 41. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-hadis Al-Hadi wal Arba'un, hadis yang ke-41. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad itu menandingi sepertiga Quran. Makanya orang yang membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali akan sudah khatam Quran. Benar, pahalanya seperti khatam Quran. Karena ada orang enggak percaya, masa baca Qul huwallahu ahad 3 kali baca khatam Quran, hadis Rasulullah Muhammad. Kok enggak percaya sih? Kenapa tidak percaya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bakal memperberat amal ibadah kita ketika di atas timbangan mizan. Kata siapa? Rasulullah yang bersabda. Kok kata siapa? Percaya gak kita kepada Rasulullah Muhammad? Kita senyum saja, senyum. Gara-gara senyum, suami ke istri, dosa suami dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu gampangnya? Gampang. Terus kalau kita ngikutin nabinya, kenapa tidak? Senyum doang diampuni dosanya oleh Allah. Enak gak jemaah? Enak. Kan terkadang ada orang protes. Kok sebegitu gampangnya? Allah maha kasih, Allah maha sayang. Harusnya kita bersyukur. Allah maha kasih, Allah maha sayang. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibanding-banding, dosa kita banyak banget. Kalau mau dibilang keadilan, nggak ada adil-adilnya kita. Ibadah kita nggak seberapa, maksiat kita lebih banyak. Ya, maksiat kita jauh lebih banyak, ibadah kita sedikit. Nggak layak kita hidup di alam dunia. Harusnya berada di dalam api nerakanya Allah. Kalau mau kita lihat secara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadilan berarti kan dia mempunyai satu perspektif adil, bisa menentukan sesuatu pada tempatnya. Atau mungkin antara ini dan ini sama, sederajat. Kebaikan 50, kejahatan 50, adil. Tapi kita kan, saya nggak merasakan bahwa kita mempunyai kebaikan 50, keburukan 50. Bisa jadi kebaikan kita 1, keburukan kita 100. Iya kan? Tapi Allah mengampuni. Nah, itulah namanya Ar-Rahmanur Rahim. Jadi karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada keadilannya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Alhamdulillah.
Jadi qul huwallahu ahad dibaca 3 kali sederajat dengan khatam Al-Quran. Pernah kejadian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengar sayembara dari Rasulullah. Siapa yang mampu mengkhatamkan Al-Quran siapa yang mampu mendapatkan pahala khatam Al-Quran, cerdasnya Rasulullah. Siapa yang mampu mendapatkan pahala membaca Al-Quran, maka layak mendapatkan putriku Fatimah. Sayyidina Abu Bakar menghadap ke Rasulullah. Baca Al-Quran dengan banyaknya, nggak hatam-hatam. Ditolak oleh Rasulullah. Sayyidina Umar baca Quran nggak hatam-hatam. Sayyidina ketika itu para sahabat-sahabat yang lain membaca Al-Quran nggak hatam-hatam. Datang Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, aku menghadap kepada engkau. Fadlan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Rasulullah tersenyum. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tangan kau sini. Aku nikahkan engkau dengan putri aku yang bernama Fatimah Zahra. Masya Allah. Kecerdasan yang dimiliki Sayyidina Ali. Kan dalam sabda Rasulullah, siapa yang mau mendapatkan pahala Al-Quran dengan cepatnya, nggak dibilang siapa yang menghatamkan Al-Quran. Ketika itu para sahabat tergiur mal baca Al-Quran, nggak hatam-hatam 30 juz, nggak hatam-hatam, lama para sahabat besar nggak hatam-hatam, kecuali di situ Sayyidina Ali cuma membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kan sederajat dengan khatam Al-Quran, betul nggak? Akhirnya dinikahkan oleh Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di antara derajat tertinggi dalam kekuatan hadis itu Bukhari Muslim, kemudian Bukhari, kemudian Muslim, kemudian syarat Bukhari, kemudian syarat Muslim, kemudian baru ada yang diriwayatkan oleh 6 riwayat, kemudian ada Imam Tirmizi, Imam Dawud, Hakim, Daruqutni, Dailami dan sebagainya, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, Al-Baihaqi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban." An yahdusa, boleh dibaca an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dia mendapatkan dosa, dia berbicara apa yang telah dia dengar. Dia berbicara apa yang didengar, dia bicara di apa yang didengar, dia bicara apa yang didengar. Setiap dia dengar, dia bicara. Padahal belum ketahuan salah atau tidaknya. Kita kaum muslimin nggak boleh setiap kita dengar, kita obrolin, udah kebanyakan dosa tuh kita. Andaikan dengan dosa yang model seperti itu aja udah dosa. Paham nggak? Bagaimana menukil ucapan yang ucapan tersebut bentuknya ghibah. Ghibah, ngomongin orang. Atau namimah, ngadu domba. Atau dusta. Apalagi? Ini kita dengar, kemudian kita ucapin. Kita dengar, kita ucapin. Itu udah dosa. Karena belum ketahuan itu benar atau salahnya. Seperti kita banyak misal, dari berbagai macam maklumat-maklumat di HP, kita followerin lagi, kemudian kita kirim lagi, kita sendiri belum paham tentang apa yang ada di dalam narasi tersebut. Kemudian kita kirim ke yang lain, pahamin dulu baru kirim ke yang lain. Paham nggak jemaah? Ini banyak sekali di zaman sekarang. Dia sendiri belum paham apa yang ada di dalam narasi tersebut, dikirim ke orang. Akhirnya fitnah. Akhirnya terjerambab dalam berbagai macam hukum yang ada. Akhirnya ghibah. Akhirnya ngomongin orang. Akhirnya dosa semuanya. Allahu Akbar. Jadi cukup nih kita. Udah kebanyakan kita dengerin omongan orang, kemudian kita obrolin lagi. Dengerin omongan orang lagi, kemudian kita obrolin lagi. Pahamin dulu omongan tersebut benar atau tidak.
Andaikan itu benar, entar dulu. Ada dalil kekuatannya atau tidak? Kalau ada, obrolin. Ini dakwah namanya. Kalau tidak sama sekali, cukup. Misalnya di HP, ini gampang sekali sekarang berbuat maksiat. Betul ibu-ibu? Ibu, betul nggak maksiat? Oh iya, bapak-bapak juga sekarang. Bisa aja. Ini bapak-bapak juga di grup. Apaan tuh dia? Itu udah. Kemudian satu ibu-ibu, iya sip. Yang ibu-ibu lagi masak Indomie bilang, iya oke. Itu sama menjelekin orang. Riba. Itu tuh ibu-ibu lagi begitu ya. Satu sip oke ya. Walaupun cuma sekedar sip atau cuma sekedar dengan kata-kata seperti ini saja, itu udah riba. Iya, kotanya masih banyak. Kotanya masih banyak lagi ya, khawatir. Jadi dengan model seperti itu namanya syarikat riba. PT riba. Kalau PT riba berarti apa? Produksi riba melulu. PT riba, syarikat riba. Riba ngomongin orang lagi. Kan saya cuma sekedar sip artinya kan setuju. Kan saya cuma sekedar oke kan artinya setuju. Saya kan cuma sekedar yes, ya kan artinya kan setuju. Jelek banget tuh tetangga gitu, iya emang itu rebek dia, gitu. Dong semuanya, masya Allah. Iya gitu, orang lagi ngiler di foto, yang lain bilang mantap nih, sama. Jelekin orang akhirnya, jelekin semuanya. Pas banget lagi, macam naudzubillah. Itu bentuk real dalam syariatul Islam betapa orang cuma sekedar dengan bahasa isyarat saja ghibah namanya. Dzikruka akhaka lima yakrah. Penyebutan engkau terhadap saudara engkau apa yang dia benci kalau dia tahu. Misal ada teman kita lagi tidur kemudian dia ngiler. Kira-kira malu nggak? Dipoto dia lagi dalam keadaan tidur ngiler, malu nggak? Kemudian dikirim sana. Dosa besar. Itu riba. Enggak, WA-nya WA yang manfaat. Masya Allah, Pak Fani ulang tahun, Allah Akbar. Yes, aku ulang tahun, tasyukuran, itu. Itu kan namanya untuk kemaslahatan grup itu untuk ibadah, gitu. Bukan grup untuk riba. Kalau grup untuk riba, neraka bareng-bareng semuanya. Bahkan terkadang orang nggak keluar kemana-mana, dia udah berbuat maksiat, ditempatkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tempo dulu berbuat maksiat keluar rumah dulu. Ya, zaman umat sebelum Nabi besar Muhammad berbuat maksiat keluar rumah dulu. Ini umatnya Nabi Muhammad nggak perlu keluar rumah udah berbuat maksiat. Ini dia. Iya, mau setan gepeng ke, mau setan hijau ke, mau setan botak ke, mau setan apa? Tutup omongan kan jadi begitu. Enggak maksud botak. Setan hijau, setan apa? Iya kan namanya setan. Itu macam enggak ada maksud. Gitu. Ini. Makanya ente pakai peci biar enggak kelihatan botaknya. Maaf. Ini macam Allah. Itu kan dengan model seperti itu kan maksiat. Maksiat enggak jemaah? Maksiat. Jadi ini umat Nabi besar Muhammad gampang banget dapat ibadah, gampang banget dapat maksiat. Umatnya Nabi Muhammad gampang banget dapat ibadah. Cuma nge-share kebaikan doang, pengajian hari Minggu di minggu keempat, kemudian di-share sebanyak-banyaknya. Mau orang lihat, mau orang enggak, udah dapat pahala. Mau orang lihat lagi enggak, dapat pahala. Ngabarin besok ngaji, hari Minggu ngaji, orang mau dia baca mau enggak, udah dapat pahala. Belum dapat pahala, udah dapat pahala. Bahkan ini nih udah udah diketik, tapi belum sampai ke teman kita yang ada di sebelah sana. Misalnya sinyalnya buruk, udah dapat pahala langsung. Allah Akbar. Tapi keburukan. Tadi satu riba,
itu menghancurkan 1000 pahala. Satu ghibah jelek. Iya emang dia juga jelek emang tuh, masya Allah. Oh komentar lagi, komentar satu grup maksiat semuanya. Satu grup maksiat semuanya. Terus buat apa dong grup? Iya tuh. Ini mah lagi ngaji kan, saya nggak ngerti grup yang mana dan mana. Grup kan banyak. Saya aja juga punya grup. Gitu. Kalau nggak punya grup, capek juga memang untuk ngasih pemberitahuan. Satu-satu japri semuanya, japri capek. Gitu. Kalau dengan cuma sekadar satu grup ada misalnya ada berapa, udah selesai permasalahan. Cuma permasalahannya tuh baik atau tidak. Permasalahannya itu maslahat atau tidak, gitu. Kalau maslahat, alhamdulillah. Kalau tidak, masya Allah. Tapi kalau baca doang nggak apa-apa. Baca itu tanda. Nyimak. Ya, nyimak itu tanda ridha. Jadi kalau misalnya nyimak doang, kalau dia tidak ridha dia komentar, jangan ribah dong. Ayo, jangan. Saya keluar grup aja Pak. Keluar apa? Jangan juga keluar grup. Gak boleh keluar grup, itu mematahkan semangat grup. Jaga persatuan. Jaga persatuan keluarga, jaga persatuan tetangga, jaga persatuan sanak famili, anak keturunan, jaga persatuan misalnya jamaah mempunyai keturunan dari kongaji apa, jaga persatuan, jangan sampai pecah. Kalau keluar dari grup itu namanya merusak persatuan. Jangan gitu. Orang cuma bilang jangan dong, jangan berbuat maksiat dong, ayo ini bulan Rabiul Awal. Itu juga kan nasihat teman. Ini bulan Maulid nih gitu. Lebih baik kayak kita makan Indomie atau makan apa gitu. Ngingetin. Jangan sampai orang asik dengan pembahasan seperti itu. Gitu. Tapi kadang suka terbawa Pak Kiai, namanya kita punya kuota banyak kan. Waduh. Mentang-mentang kuotanya banyak. Jadi ingat, di setiap kata itu ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, pendengaran yang kita dengar, wal basar, penglihatan yang kita lihat, wal fu'ada, hati. Nanti di situ ada pembahasan tulisan, bahasa isyarat dan sebagainya, apa yang telah kita ungkapkan itu semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini duduk ngaji atau ngapain? Atau ngomongin orang. Kalau ngaji pahala, kalau enggak dosa. Duduknya kita di pos kamling, atau duduknya kita tempat parkir, atau duduknya kita di bawah pohon, atau ngobrolnya kita, atau nelponnya kita, atau WA-nya kita, atau apa namanya di media sosial, chattingannya kita, itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat pahala, tidak bermanfaat dosa. Gitu. Menghibur kalau ibadah boleh. Karena kalau menghibur tidak ibadah dosa. Banyak tuh pelawak menghibur tapi merusak kualitas seseorang. Ngelihat nih giginya tonggos gitu. Itu menghibur dosa. Kelihatan menghibur tapi bukan ibadah, dosa. Nih lihat si pendek datang, si kate gitu. Kayak kate orang tepuk tangan gitu. Dosa. Ya kan? Tidak ada dalam syariatul Islam melawak tetapi menyakiti. Lil idza. Tapi ngelawak boleh, tapi jangan sekali menyakiti, apalagi merusak wibawa seseorang. Gitu. Bisa nggak merusak wibawa seseorang? Banyak pelawak-pelawak itu. Jadi pelawak yang bijak adalah pelawak yang tidak merusak wibawa seseorang. Tapi kalau orangnya ikhlas di itu Iya. Ya, orang zina sama-sama ikhlas. Orang berzina. Ini orang berzina pacaran ikhlas nggak? Ikhlas. Lahir batin. Iya, ikhlas. Pacaran ikhlas. Pada berzina ikhlas. Tapi diridhoi oleh Allah? Suka sama suka.
Makanya dalam hukum negara kita, kalau ada orang, naudzubillah min dzalik, ini cuma sekedar hukum ya, di negara kita, kalau ada orang berzina, suka dengan suka, nggak dapat perkara. Karena suka dengan suka. Ini kan hukum masih masih nyeplak dari Belanda. Bukan syariatul Islam. Kan dia suka-suka, naudzubillah min dzalik. Bahkan yang lebih parah, kalau misalnya, bahkan berhubungan, tapi suka dengan suka nggak ada masalah. Kan suka-suka. Permasalahannya ini, mereka mengambil hukum mana? Syariatul Islamkah yang mereka ambil atau Belanda? Kan ini hukum Belanda. Bahkan di antara hukum Belanda menyatakan laki dengan laki boleh, perempuan dengan perempuan boleh. Suka sama suka. Suka sama suka. Iya kan? Boleh kan? Laki dengan laki? Perempuan dengan perempuan? Naudzubillah min dzalik. Gimana Pak? Ya? Ini laki sama laki, ya Allah. Itu Zoro sama Zoro. Zoro, tahu Zoro? Zoro adu pedang. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. La haula wala quwwata. Jadi perbuatan maksiat walaupun ikhlas dosa. Ya, walaupun ikhlas dosa. Naudzubillah. Jadi permasalahan ini hukumnya Allah dan Rasulullah Muhammad, bukan hukumnya kita. Bukan maunya kita. Hidup kita aja hidup di dalam dunia, maunya Allah, bukan maunya kita. Maunya Allah. Maunya sih kita hidup panjang. Maunya Allah gimana? Pendek. Maunya kita hidupnya Masya Allah, kaya, raya, mau apa semuanya ada, mau ini ada, betul nggak? Tapi maunya Allah kan beda. Proses semuanya. Ikutilah kemauan Allah, jangan ikuti kemauan kita. Ketika kita mengikuti kemauan Allah, selamat. Makanya Rasulullah ketika menulis surat kepada Raja Heraklius, Aslim taslam, engkau masuk Islam, engkau bakal selamat. Dua kata dari baginda Rasulullah. Padahal Heraklius itu raja besar ketika itu. Rasulullah lewat Sayyidina Zaid bin Thabit untuk menulis Aslim taslam, engkau masuk Islam, engkau bakal selamat. Kelihatan sederhana tapi dalam sekali. Engkau masuk Islam, engkau bakal selamat. Gitu. Nggak perlu panjang. Kalau kita kan nulis panjang. Baginda Rasulullah Aslim taslam, engkau masuk Islam, engkau selamat. Gitu. Paham nggak kita langsung? Dari sabda Rasul, paham, oh iya orang masuk Islam, dia bakal mengamalkan, dia bakal rahmah, dia bakal mengikuti aturan-aturan semuanya, oh bakal selamat. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia dan akhirat selamat. Gitu. Jadi tafsirannya panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat, dua kata, khafifatani ala lisani, ringan di lisan. Lisan kita ringan, nggak berat. Tapi thaqilatani fil mizani, tapi berat di timbangan. Timbangan tuh nanti di mahsyar, setelah seseorang kumpul di padang mahsyar, dunia sudah hancur. Hancur berantakan. Idza dukkatil ardu dakka, wa iza rujjatil ardu rajja, wa busyatil jibalu bassa, iza zulzilatul ardu zilzala, wa akhrajatil ardu athqala, wa qala insanu ma laha, al-ghariyatu mal-ghariyah, wa ma adraka mal-ghariyah. Itu bicara tentang hari kiamat. Panjang dan lebar dari Allah Subhanahu wa taala. Mati semuanya. Termasuk malaikat semuanya mati. Allah. Yang tersisa hanyalah Allah. Ketika itu, Allah, akunya Allah. Yang lain mana? Mana yang mengaku raja? Mana yang mengaku panglima? Mana yang mengaku kaya? Mana? Allah, akulah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya ada dalam kubur. Termasuk malaikat. Malaikat Israel meninggal. Jamaah. Malaikat yang ngambil nyawa
Semua nyawa diambil oleh malaikat Israel. Mau manusia kek, mau jin kek, mau tumbuh-tumbuhan itu diambil nyawanya oleh malaikat. Sampai malaikat Israel sendiri, beliau sendiri yang ambil nyawanya. Siapa lagi udah? Gitu. Malaikat Israel sendiri yang ambil nyawanya. Gitu. Meninggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan raja di raja, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain udah nggak mempunyai dan mati semuanya. Ketika itu hanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala hidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil. 3 menghadap kepada Rasulullah. Ketiga malaikat tersebut datang ke kubur Rasulullah, menghidupkan baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah terbangun dari kuburnya. Gak ada orang selain 4 itu. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Nabi besar Muhammad. 4 makhluk yang ada. Baginda Rasulullah keluar dari kuburnya, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ayyumin hadza? Hari apa ini? Ya Rasulullah, kiamat ya Rasulullah. Kiamat. Nah, aina ummati? Allah. Ucapan yang keluar dari baginda Rasulullah, umatku mana? Padahal ketika itu baru 4 sosok yang dihidupkan oleh Allah. Malaikat Jibril, Israfil, malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Dan siapa? Nabi Muhammad. Baru pertama kali Nabi Muhammad dihidupkan kembali. Aina ummati? Umatku mana? Ya Rasulullah, jangan bicara umat. Nabi aja belum dihidupkan. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai Nabi Allah Isa, semuanya belum dihidupkan. Malaikat yang lain belum dihidupkan ya Rasulullah. Nah, aina ummati? Lihat saya. Padahal akhirat baru tersusun. Akhirat baru tersusun. Yang ditanya pertama kali siapa? Siapa? Kita. Yang sering kurang ajar sama Rasulullah Muhammad. Kan sering kurang ajar kan? Kita berbuat maksiat itu kan kurang ajar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong, malas melakukan ibadah, berani sama istri, berani sama suami, bohongin istri, bohongin mertua, bohongin orang tua. Itu kan kurang ajar kepada baginda Rasulullah Muhammad. Padahal kita berada di bawah kekuasaan ridhonya Nabi Muhammad. Bayangin, mulut yang suci, nggak nanya anaknya, nggak nanya istrinya, aina ummati? Ya Jibril, aina ummati? Mana umatku? Akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berempat menghadap kepada Allah, ya Allah, berikan syafaat kepada umatku ya Allah. Sujud baginda Rasulullah. Akhirnya itu dikatakan dalam hadis, sujud terakhir baginda Rasulullah. Habis itu enggak pakai sujud lagi. Sujud karena permintaan agar seluruh umat baginda Rasulullah masuk surga, termasuk kita nih yang ahli maksiat. Kita nih orang-orang yang pada bandel semuanya. Diminta oleh baginda Rasulullah, semuanya ya Allah masuk surga. Semuanya ya Allah. Yang ini ya Rasulullah, semuanya ya Allah. Minta 3 kali, akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah baginda Rasulullah. Akhirnya para nabi dan rasul baru dihidupkan lagi. Kemudian para sahabat, semua manusia akhirnya dihidupkan lagi. Kumpullah mereka bersama, namanya di padang mahsyar. Setelah itu baru di mizan. Nah inilah mizan, timbangan. Mizan itu timbangan. Nah kalau misalnya kita malas berzikir, bagaimana timbangan kita kebaikan bakal kuat? Yang ada adalah kemaksiatan. Jadi mudah di lisan tapi berat dalam timbangan. Habibatani Rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa tuh bacanya? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 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 Mudah gak? Mudah gak? Dalam lisan. Tapi timbangan berat, pahalanya besar, dicintai oleh Allah.
Makanya sunnah sebelum sholat subuh, antara adzan subuh dengan subuh itu bacain subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Tadi itu yang baca siapa? Masya Allah, bagus banget emang. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, dibaca 100 kali antara adzan subuh sampai sampai qomat. Antara adzan subuh sampai qomat itu dibaca 100 kali. Saya baca Pak Kiai tapi Iya bagus. semua mengikuti, tetap semua dapat. Oh iya. Ini bahasanya. Alhamdulillah. Dengan satu orang yang baca semuanya dapat. Alhamdulillah. Niatin itu semuanya. Jadi niatul mu'min ala ma'a niatul mu'min, niatnya seseorang khairun min amali, itu lebih baik daripada perbuatannya. Niatul mu'min khairun min amali, niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi makanya niatnya kita perbanyak. Dulu Wali Songo namanya Wali Songo ada berapa sih? 9. Bagaimana Nusantara Muslim semuanya? Dengan 9 mengharap satu Nusantara Muslim semuanya. Hal yang mustahil gak? Mungkin mustahil. Tapi karena niatnya kuat, dari Wali Songo yang 9, satu Nusantara Muslim semuanya. Dengan niat yang kuat, alhamdulillah, makasih banyak. Jadi dengan satunya orang yang baca, semuanya kebagian pahala. Dapat rezeki, Masya Allah. Satu gang ini. Kalau perlu satu umat semuanya. Kenapa satu gang ini? Pelit kalau cuma sekedar satu gang ini. Gitu. Jadi niatin yang kuat. Gitu. Soalnya gang cuma sedikit, gitu. 2 gang, 3. Kalau perlu ini rancamaya semuanya niatin. Jadi seorang muslim tergantung niat. Saya ingat saya punya guru Al-Habib Umar, itu ketika beliau sering ngajar, beliau sering menceritakan tentang gurunya beliau, berikut mertuanya beliau, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini kalau lagi ceramah, padahal yang hadir sedikit sekali. Giliran ceramah seakan bertubi-tubi. Seakan beliau menghadapi ribuan orang. Orang-orang bilang, "Ben, yang datang sedikit di masjid, cuma berapa orang?" Anda niat dakwah untuk seluruh dunia. Nanti bakal ngelihat hasil dari dakwah Anda. Orang belum tahu siapa Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Terus beliau dakwah lagi di pelosok dakwah. Namanya pelosok, kita pernah ngelihat gak kalau di perkampungan kecil, masjidnya juga ya Allah, yang hadir kira-kira banyak gak? Sedikit. Kira-kira seperti itu ketika di Indonesia. Tapi beliau dakwah lagi. Cuma beberapa orang, tapi seakan beliau berjumpa dengan ribuan orang. Dengan semangat. Akhirnya beliau nikahin putrinya, di antaranya ke Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyah, seorang alim besar. Enggak lama lagi beliau nikahin putrinya lagi dengan Al-Habib Umar. Saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, pengarang kitab ini. Dengan 2 seperti itu, dengan 2 mantu yang beliau miliki, dakwahnya beliau satu dunia. Hasillah apa yang telah beliau niatkan. Nanti dakwahnya bakal meluas ke seluruh dunia. Niat sampai seperti itu. Jadi kekuatan niat, alhamdulillah, makasih banyak. Gitu. Tapi kalau besok bacanya bareng-barengan, jangan satu aja. Gitu. Kan yang lain juga mau dapat pahala. Jadi giliran besok Pak Ketum, besok Pak ini. Alhamdulillah. boleh seperti itu. Gitu. Jadi seseorang itu tergantung kepada niat. Gitu. Kelihatan sederhana, tapi kalau niatnya kuat, hasil semuanya. Kita minum, kita makan, kita istirahat, tapi kalau kita niat karena Allah, hasil semuanya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in saffah." Setiap segala sesuatu itu ada saffah. Saffah itu inti.
Wa safwatus sholati, dan intinya salat, kalau kita mau mendapatkan keistimewaan salat dan salat berjamaah, at-takbiratul ula. Takbiratul ihram. Makanya kita kalau misalnya berjamaah takbiratul ihram kita dengan imam. Nih contoh imam Allahu Akbar, kita langsung barengin Allahu Akbar. Jangan kita ngobrol dulu, apa dulu, nggak kedapatkan keistimewaan salat berjamaah. Jadi istimewanya salat berjamaah, takbiratul ihramnya itu bareng dengan imam. Imam takbiratul ihram, kita makmum langsung. Nggak bareng banget, nggak. Artinya kan kita makmum. Allahu Akbar kita. Jadi ngikutin takbiratul ihramnya imam. Sama amin juga, aminnya makmum ngikutin aminnya imam. Jangan imam baru ghairul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bentar dulu. Imam dulu baca ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ketika imam udah mulai baru makmum bareng, kur namanya. Coba kita lihat nyanyi yang ada kurnya. Kan pimpinannya dulu Indonesia, bareng Indonesia Raya, merdeka, bareng semuanya. Tapi kan ada pemandunya. Pemandunya itu yang awal, yang memberikan isyarat awalan. Nah ini imam gitu juga. Jangan makmum baru udah min gitu. Biasanya tuh anak-anak. Enggak juga sih, sekarang anak-anak berjenggot juga gitu juga. Iya, salah. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Tahu artinya dhal. Sesat. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Sesat. Masa sesat amin? Dhalin. Kan kita minta terhindar dari kesesatan. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Artinya amin apa sih? Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Gitu. Jangan imam lagi minta langsung diselak, itu nggak boleh. Jadi itu makruh tuh. Makanya kita tahu etika salat berjamaah, makmum ngikutin imam. Ini contoh. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jangan langsung amin, nunggu aba-aba imam. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Baru amin. Ngebarengin aminnya imam, bukan mendahulukan aminnya imam. Bisa paham? Nah, rubah nih mulai sekarang. Kadang juga kalau lagi saya jadi imam, masya Allah, baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, astagfirullah. Tar dulu. Jadi kalau kita mau amin, nunggu aminnya imam dulu. Sebagaimana takbir, nunggu takbiratul ihramnya imam dulu. Jadi kalau imam udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru buru-buru kita. Jadi kalau misalnya sebelum takbiratul ihramnya imam, berarti kita udah siwak duluan, udah minyak wangi duluan, udah khusyuk duluan, baca zikir dulu, baca alam nasrah dulu. Sunnahnya seperti itu. Nah ketika imam takbiratul ihram, kita nggak boleh ada obrolan lain. Nggak main HP, nggak jawab HP, nggak melarak, melirik ke sana dan ke sini, khusyuk kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Makanya mereka para ulama-ulama menjalankan hal seperti ini. Ulama-ulama mungkin sholatnya nggak banyak-banyak banget, tapi adabnya mereka dalam sholat mereka jalankan. Nih lihat, dengerin. Ulama mungkin sholatnya nggak banyak-banyak banget, tapi adabnya sholat yang mereka jalankan. Ada di antara mereka ulama sholatnya cuma dari antara maghrib sampai subuh, nggak banyak-banyak banget sih. Tak faham? Sholat wajib, sholat sunnah. Dari maghrib sampai subuh kok wajib. Dari sholat maghrib nggak henti sampai sholat subuh. Bagaimana sholat wajib? Pak Fatullah, paham Pak Fatullah? Dari subuh, dari maghrib, Allah maghrib 3 rakaat selesai, salat sunat awabin, kemudian salat isya lagi selesai, salat ba'di, kemudian salat sampai azan subuh.
Saya bilang, ulama sih sholatnya nggak banyak-banyak banget. Nggak banyak-banyak banget. Cuma paling dari maghrib sampai subuh. Kita ulama bukan. Astagfirullah. Ibadah bukan. Zikir enggak. Sedekah enggak pernah. Pelit. Sama tetangga berantem mulu. Sama keluarga berantem mulu. Mau celah masuk surga dari mana? Ya kan? Sama keluarga berantem mulu. Gara-gara warisan berantem. Sama temen, kemudian sama satu gang itu gara-gara apa namanya tadi, WA grup berantem. Astagfirullah. Tersinggung. Kalau udah ngaji jangan tersinggung. Jangan. Apa Ibu? Oh. jangan keluar grup. Taubat. Ya, jadi taubatnya itu masuk grup lagi. Iya. Jangan keluar grup. Ini saya cuma nerusin aja, Masya Allah. Kan nerusin kebaikan, jangan keluar grup. Nerusin kebaikan. Bagaimana? Dalam grup itu kebaikan semuanya. Andaikan ada mudaratnya, ya dimaklumin. Masih lebih baik kita berjamaah daripada kita menyendiri. Dalam syariatul Islam itu nggak boleh menyendiri. Ya, dalam syariatul Islam nggak boleh menyendiri. Jadi dalam syariatul Islam nggak ada masalah dah. Seburuk-buruknya orang, yang penting masih ada kumpul. Walaupun itu pada tekak-tekik nggak ada masalah. Yang penting masih ada kumpul. Itu kan mudarat yang nggak ada masalah. Kalau kita taubat cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita menyendiri kemasukan setan akhirnya. Stres, stroke nanti akhirnya. Oh tidak. Dalam syariatul Islam ketika kita berjumpa dengan teman kita merasakan sebuah kesejukan. Makanya adalah dakwah. Ulama kalau nggak dakwah puyeng. Ulama nggak ada dakwah puyeng. Makanya baginda Rasul, ini ajaran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah nggak setiap waktu zikir, di gua cuma beberapa waktu, berikutnya dakwah baginda Rasul Muhammad. Di gua cuma beberapa waktu saja baginda Rasulullah, berikutnya ngapain? Dakwah, mau dibunuh, dakwah, kemudian dilempar dengan ini, dakwah, lanjut dakwah lagi. Menyendiri cuma sekedar beberapa waktu saja. Ya, ibu-ibu. Jadi tidak ada alasan, ibu, wabil khusus sang penanya. Mana yang nanya tadi? Tidak ada alasan untuk keluar. Gitu. Siapapun, mau saya ke, mau jamaah ke, semuanya jangan. Menjaga wibawa. Bahwa kita muslim, bahwa kita bersatu, gitu. Selagi masih kita musyawarahin, kenapa tidak sih gitu? Ya, emosi sesaat sebenarnya. Iya. Emosi sesaat. Ini ada lagi Pak Kiai, kadang kalau ada ketersinggungan dia di grup itu sampai nggak mau nongol gitu, tanya kemana sih, siapa gitu, nggak balas orang puasa hati japri ya, lu ngapa sih gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah, yang penting kita baik sangka saja. Selagi kita masih baik sangka, mungkin ini dia nggak mau komentar, mungkin lagi sibuk, atau mungkin lagi zikiran mungkin, atau lagi ngulang-ngulangin baca kitab, kan asik, hati kita terjaga. Mungkin. Namanya zikir kan bisa jadi. Orang kalau udah menerima hidayah, kapan dan waktu di mana saja dia berada, dapat hidayah dari Allah, dapat cahaya langsung dari Allah. Allahu Akbar, langsung zikir, khusyuk dia. Terjawab yang Rina ya. Iya. Hasil seperti itu. Jadi jaga, insya Allah. Kalau kita udah baik sangka, insya Allah nggak ada masalah. Baik sangka. Jadi intinya sholat di mana? Ngikutin takbiratul ihram dengan imam. Kalau begitu jadinya berjamaah enggak?
Berjamaah. Kalau misalnya laki-laki nggak salat berjamaah, Allah Akbar, dalam satu magalah laki-laki nggak salat berjamaah, potong aja. Potong parimu. Langsung tembak merah. Laki-laki nggak salat berjamaah. Apalagi laki-laki juga tidak salat berjamaah, ya udah kasih androk gitu. Kasih mukena, udah kasih mukena gitu. Jadi laki-laki salat berjamaah, nggak ada alasan buat kaum laki-laki salat sendiri. Ini di masjid tapi salat sendiri. Sering saya lihat di masjid, di area di mana saja mereka datang salat telat. Bukannya membawa bentuk berjamaah, malah salat sendiri-sendiri. Di masjid sama aja bohong. Salat sendiri, kemudian salat zuhur sendiri, salat asar sendiri. Bentuk jamaah. Kan salat berjamaah dua udah berjamaah namanya. Ya kan? Berdua itu namanya sudah berjamaah. Salatul jamaah khair min salatil fardhi bi 27 darajah, dalam satu riwayat bi 27 darajah, dalam satu riwayat bi 25 darajah. Kalau ketakutan jadi imam, pura-pura dulu. Kita masuk aja dulu. Kalau kira-kira tuh udah ada imam, baru nongol, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting berjamaah. Kok terus siapa yang jadi imam? Jadi nggak ada masalah. Yang penting tetap berjamaah. Kalau kira-kira kita nggak siap jadi imam, nggak usah kita tampil dulu. Udah ada imam baru tampil. Yang penting kan berjamaah tetap. Gitu. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam magalah dikatakan Magalatul Arab tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau semuanya jadi rotan, kalau semuanya jadi ulama, kita nih nggak ada ulama, nggak ada guru. Kemudian siapa yang jadi imam? Ya ada akar yang ada di antara kita. Ya terbaik di antara kita. Nggak perlu main dorong-dorongan. Gitu. Yang kira-kira menurut kita siapa nih yang pakai sarung? Dia pakai sarung jadi imam. Gitu. Siapa yang iya, siapa yang pakai peci? Ya dia yang peci pakai imam. Gitu. Siapa yang umurnya agak tuaan dikit, dia jadi imam. Enggak, ini diantara etikanya. Diantara etika untuk jadi imam. Bahkan tuh dalam satu ajaran fikih ada ulama, sama-sama ulama, ada dua ulama. Ada dua ulama. Tapi ulama yang satu istrinya dua. Ulama yang satu lagi istrinya satu. Jadi istrinya dua yang jadi imam. Kalau istri dua aja dia bisa nanganin, bagaimana jamaah? Gitu. Hebatnya syariatul Islam. Kan dua istri itu, masya Allah, lebih singa daripada singa. Satu istri aja kayak singa, bagaimana dua? Tapi dia bisa untuk ngayomin dua istri. Makanya dia lebih berhak jadi imam. Lebih berhak jadi imam, lebih berhak untuk baca doa. Doanya mustajab. Gitu, mustajab. Tapi istri yang tunduk, istri yang solehah. Kalau punya istri banyak tapi nggak benar semuanya, wah, doanya mardud. Punya istri banyak nggak benar semuanya, naudzubillah min dzalik. Gitu. Istri banyak tapi semuanya solehah. Nggak, saya ini kan kita bicara tentang ajaran fikih. Ini mohon maaf ya, nggak kelihatan secara langsungnya. Betul. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya nanti kitabnya yang berbahasa Arab ya Pak Nova. Soalnya penerjemahnya saya belum kenal gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dil 'inda Allah janahu ba'udah, ma saga kafiran minha syurbatuma." Ini luar biasa nih. Andaikan dunia beserta isinya
timur, barat, utara, selatan dunia. Ada benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, benua Australia, itu semua dunia di sisi Allah itu seperti setengah sayap lalat, setengah sayap lalat, bukan satu sayap, setengah sayap. Lalat ada 2 sayap atau 1? 2. Ini setengah sayap lalat. Lalat, lalar. Coba kita lihat lalar hijau dan lalar hijau i. Gitu. Kita lagi makan roti, ada lalar hijau, nggak jadi. Alhamdulillah nggak jadi. Lalar hijau. Lalar masuk ke gelas kita. Sunahnya kita celupin lagi karena di situ ada penyakit kalau kita tidak celupin. Kita buang setengahnya lagi kita minum. Itu di situ ada obat dalam sabda Rasulullah. Kalau ada lalar masuk ke gelas kita, kemudian lalar masuk ke gelas kita celupkan semuanya. Setengah kita buang, setengah baru kita minum. Kalau kita nggak geli, kadang kita geli. Lalar ada harganya gak ibu-ibu? Iya, lalat atau lalar. Saya ngomong lalar dah, biar enak saya ngomong. Lalar. Iya, atau lalat. Jadi orang pada pemilu itu lagi pada mau dapetin lalat hijau yuk, kemudian kita berkerumun untuk cuma sekedar setengah lalat hijau. Andaikan dunia di sisi Allah seperti setengah sayap lalat, andaikan masa kafiran Allah nggak bakal ngasih minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Berarti dunia nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Buktinya orang kafir bisa jadi orang kaya. Orang kafir bisa kaya, bisa punya rumah, bisa makan, bisa minum. Berarti dunia lebih rendah daripada setengah sayap lalat. Hina nggak kalau begitu jadinya dunia? Itu yang kita cari. Yang kita cari setiap hari, rupa-rupanya hina. Oh, saya mau jadi itu, mau jadi ini dan sebagainya. Oh, saya mau jadi tukang kupas bawang. Misal. Oh, ini aja, nggak usah jadi ini, jadi tukang kupas bawang aja, gajinya gede, misal. Nggak ada apa-apanya itu. Atau kita mau jadi ini dan sebagainya. Oh, saya mau jadi politikus. Ekonom, apa semuanya, dunia nggak ada apa-apanya, Andaikan dunia seperti setengah sayap lalar, orang kafir nggak bakal bisa hidup di alam dunia. Berarti dunia benar-benar lebih rendah daripada setengah sayap lalar. Buktinya orang kafir bisa makan, orang kafir bisa minum, orang kafir bahkan jadi orang kaya. Banyak tuh orang kafir jadi pemerintah, pejabat. Kenapa? Karena dunia lebih hina daripada sayap lalar. Andaikan dunia masih ada seperti sayap lalar, itu masih ada bagus-bagusnya. Ini lebih hina, dunia lebih hina. Makanya mereka, para ulama saleh, ketika diminta untuk menjabat sebagai penasihat, presiden, penasihat, raja, kala itu banyak mereka keluar, nggak mau. Gitu. Para ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, orang-orang soleh kita, gitu. Jadi mereka tujuannya kerja untuk ibadah. Kalau kita kerja untuk kerja, jadilah dunia yang hina. Ya jamaah. Kalau kita kerja untuk kerja, makanya kita mau tanya nih, di antara kita kerja buat apa? Kerja buat apa? Nafkah belum tentu ibadah kalau kita nggak niatkan. Semuanya perlu kita niatkan. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan, seluruh yang kita dapati, niat untuk Allah. Kalau untuk Allah semuanya aman, semuanya dapat pahala. Kelihatan kita dunia, kan kita kerja capek, pagi, siang, sore, malam, dapat pahala. Kalau kita niatkan karena Allah.
Kita ngaji, ini ngaji kelihatannya kan karena Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, dapat dunia. Ini dunia, ini kan ngaji kelihatannya bagus banget, tapi kalau niatannya bukan karena Allah, dapat dunia kita. Tapi kalau misalnya kita dunia, niatnya karena Allah, dapat akhirat kita. Jadi itu semuanya tergantung kepada niat. Kita kerja, ayo, karena Allah. Kalau udah karena Allah berarti nggak boleh pelit. Ada hak di situ untuk fakir miskin. Ada hak di situ untuk syiar Islam. Ada hak di situ untuk ibadah. Ada hak di situ buat ini dan itu, gitu. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Tak. Sampai sini mungkin, wallahu a'lam, ada pertanyaan? Ada Pak Kiai. Ahlan, masalah. Silakan. Saya mau tahu Pak Kiai, ini apa ajarannya dari mana ya Pak Kiai? Ketika sholat dia ada putar sampai 2 kali kadang baru. Takbiratul ihram itu. Nah, itu Iya. sekarang belum paham itu tentang itu. Itu banyak sekali ditentang memang oleh mereka para ulama-ulama yang sesungguhnya, karena memang tidak ada dalil orang yang sholat model seperti itu. Seperti kalau seperti anak kecil itu apa namanya, gunung benang layangan. Wow, seperti ini, seperti gunung benang. Ada seperti ini, gak ada dalilnya memang. Kemudian ketika diri apa namanya, kedua kakinya sangat direnggangkan. Kita udah kasih tempat kita, direnggangin lagi. Sampai area kita, sampai kaki kita diinjak kemudian. Mencuri area. Itu tidak ada dalilnya. Itu banyak di antara mereka orang yang mengupas syariatul Islam dari medsos. Mengupas syariatul Islam dari guru yang tidak berdalil. Makanya kita kenapa suruh ngaji, ada kitab. Dan kitabnya itu ada rumusannya. Siapa pengarangnya? Itu dia. Kembali, ini siapa? Ini pengarangnya, ini penting jamaah sekalian. Kalau itu yang mengarang misalnya Imam Syafi'i, nggak perlu kita ragukan. Ketika yang mengarang itu adalah imam besar, nggak perlu kita ragukan. Tapi kalau yang mengarang itu orang biasa, apalagi orang barat, itu yang kita ragukan. Kita belajar syariatul Islam, penulis John Powell, astagfirullah. Kita mau bicara syariatul Islam kok, yang menulis Islam John Powell, John apa, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Makanya tuh tadi kita mempelajari syariatul Islam penuh dengan kedisiplinan seperti itu. Khawatir apalagi zaman-zaman sekarang banyak sekali orang mempelajari Islam tapi tujuannya bukan untuk mempelajari. Tujuannya untuk apa? Untuk melemahkan, untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Jadi ketika dilihat dalam sejarah, tidak ada rumusan orang dalam salat dengan takbir Allahu Akbar atau Assalamualaikum tangan, Assalamualaikum tangan yang kanan dibuka ketika salam ke kanan, salam ke kiri, tangan kiri dibuka, itu tidak ada dalilnya. Dan itu bid'ah. Itu yang bid'ah. Kenapa yang disebut dengan maulid kemudian disebut dengan bid'ah? Udah ada dalilnya maulid. Zikiran habis sholat udah ada dalilnya zikiran setelah sholat. Ini ngada-ngada. Kemudian ketika sholat dia apa namanya tadi ngangkang dalam istilah kita, itu nggak ada dalilnya. Ya. Kemudian katanya yang kuat menjalankan sunnatul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemana-mana nggak berpeci. Katanya menjalankan sunnah Rasul, sunnah, cuma menang jenggot doang. Jenggot iya, tetapi kemana-mana pun peci enggak. Apakah itu yang disebut dengan sunnatul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara jenggotnya Rasulullah itu batasannya segenggam. Ini ada jenggot sampai ke seperti Santo yang 25.
Apa? Sentuh peras seperti itu makruh. Orang punya jenggot berkelebihan makruh, bahkan bisa jadi haram. Kalau kita melihat baginda Rasulullah Muhammad cuma seukuran apa? Genggaman saja. Ini kita lihat main gede-gedean jenggot, bahkan terkadang jenggotnya lebih gede dari palanya. La haula wala quwata illa billah. Mereka pandang sunnah salah rupa-rupanya. Itu kemana-mana celananya cingkrang. Kenapa Pak Fani? Oh, Berarti Pak Kiai dari tidak ada dalilnya. Itu. tidak ada ya, Tidak ada. sama yang kadang Kalau itu berbeda pendapat ulama. Karena itu tidak membatalkan salat. berarti bukan paham yang sama ya dari takbir yang Beda. Kalau yang kira-kira ada orang salat tangannya digerak ini seperti ini. At-tahiyatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai muter. Itu ada dalil sebahagian. Untuk dalam mazhab Al-Imam Al-Ghazali itu kekuatan tauhid. Berputar karena silsilah kehidupan itu perlu untuk kita lihat atas, bawah, samping, kan, kiri, kanan dan kiri. Intinya adalah Allah. Jadi kita juga kalau misalnya mau muter-muter ada tujuannya. Kenapa tuh tangan diputer? Jangan main ikut-ikutan. Ini ada orang muter dia ngikut-ngikut muter. Allahu Akbar. Itu sebagian thariqah. Ada thariqah tadi saya katakan thariqah Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali thariqahnya modelnya seperti itu. Cuma permasalahan buat mereka orang thariqah sah. Kita ahli thariqah enggak? Lah thariqah, kita thariqah enggak ngaji aja baru ngaji. Mau thariqah, main tok Allahu Akbar. Dia punya ilmu hikmah lagi. Ya udah imam jatuh semuanya. Tas imam langsung melayang. Imam jatuh lagi, imam melayang lagi, imam jatuh lagi. Putar namanya. Ada namanya salah satu ilmu itu namanya ilmu putar. Ada namanya ilmu gendam dan sebagainya. Jamal mungkin lebih tahu dari saya tentang ilmu-ilmu seperti itu. Wallahu alam. Intinya kalau untuk cuma sekedar putaran tangan masih beda pendapat ulama. Di antaranya ada memang beberapa thariqah yang seperti itu. Dan kita nggak boleh menghinanya karena itu benar. Masih ada dalilnya. Tapi kalau untuk Allahu Akbar tidak ada. Atau apalagi seperti gulung-gulung apa? Gulung-gulung tadi benang, itu tidak ada dalil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serem banget. Udah Allahu Akbar. Udah ada dalam tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nanti kita bahas tentang kitab yang berikutnya insyaallah dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Harusnya memang hari ini kita baca. Cuma tadi ada ada mungkin miscommunication antara Bapak Muhammad Jeki dengan temannya mungkin. Itu ya, Bang Jek. Pengarang bener. Cuma saya belum kenal pengarang gitu doang. Pengarang bener, cuma